Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, urusan kita, sehingga kita bisa menyelesaikan salat subuh secara bersama-sama. Dan yang paling pantas untuk membasahi lisan kita di pagi hari ini, di waktu yang Nabi doakan keberkahan ini, adalah ucapan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Waktu subuh ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Beruntunglah orang-orang yang mereka mengisi waktu subuh ini dengan amalan kebaikan. Dan merugilah mereka orang-orang yang di subuh harinya terlalaikan. Nabi SAW ketika di subuh hari, beliau pernah keluar dari tempatnya dan beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini di antara doa Nabi di subuh hari. Ya Allah, berkahilah umatku di subuh hari mereka, di waktu bukur, di waktu subuh mereka, di waktu pagi-pagi mereka. Ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Seorang hendaknya mengisi dengan amalan-amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini kita semua masih merasakan manisnya ilmu agama yang menuntun kehidupan kita, menerangi kegelapan dalam kehidupan dunia ini bagaikan lentera yang menerangi saat kita berada di malam hari. Kata Nabi SAW, taraktukum alal bayda. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang sangat putih, kata Nabi. Lailuha kana hariha. Cahaya yang sangat putih itu tatkala kalian berada di malam hari sama seperti kalian berada di siang hari. Ini saking terangnya ini cahaya yang dibawa oleh Nabi, ajaran agama. Kemudian Nabi mengatakan la yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi kecuali binasa. Kecuali pasti akan binasa. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Di subuh hari ini kita akan membahas satu tema yang bercerita tentang pembahasan yang terkait dengan luasnya rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jal kepada seluruh para hamba. Di dalam kehidupan dunia jamaah, tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam yang terlahirkan mereka memiliki sifat khata'. Khata' itu adalah bentuk siyaghul mubalaghah, ya, bentuk sighah pola dalam kalimat bahasa Arab yang artinya itu bermakna berlebihan. Khata'. Kalau dikatakan akhta'ta, engkau bersalah, ini hanya sekedar khata', salah biasa. Tapi kalau disifati seorang hamba itu dengan khata', artinya memang sifat salah itu sudah mendominasi pada dirinya dan memang senantiasa akan terjatuh. Tapi kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertaubat kepada Allah.
Jadi itulah manusia, dari kata insan, nasia, artinya lupa. Kadang mereka sudah mengetahui suatu hukum, kemudian lupa dan terjatuh dalam dosa. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa, kata Nabi, at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, ya, di subuh hari ini kita akan bacakan satu hadis yang lumayan panjang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini ada tertera di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ini sahabat Nabi yang termasuk salah satu dari penghafal hadis, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ada dua bait syair yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam As-Suyuti menyebutkan ada 7 riwayat sahabat dan sahabiyah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, menghafal hadis. Kata beliau di dalam dua bait syair ini, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ada 7 orang, kata beliau Imam Suyuti, yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Yang pertama Abu Hurairah. Ini yang pertama ini. Abu Hurairah itu bukan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Hanya bersahabat dengan Nabi sekitar 4 tahun, tapi dia menduduki predikat penghafal hadis terbanyak. Dia menghabiskan waktunya yang bersama Nabi, mengalahkan 4 khalifah Ar-Rasyidun, para khalifah yang terbimbing. Kalau dari segi hafalan, tapi dari segi kemuliaan, sepakat para ulama, manusia yang termulia setelah Nabi Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Ini yang pertama, Abu Hurairah. Yang kedua, yalihi ibnu Umar. Setelah Abu Hurairah, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, ini Abdullah bin Umar juga ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang banyak menghafal hadis. Anaknya Umar bin Khattab. Nah, ini kita tidak usah bertanya di sini, kenapa anaknya Umar lebih banyak hafalannya dibandingkan Umar radhiyallahu anhu? Maka jawabannya bisa saja, ya, karena seorang orang tua itu dia sibuk untuk mencari kehidupan dunia, dan anaknya sibuk dengan Nabi SAW belajar. Kita saja seperti itu. Kadang anak-anak kita masukkan di pesantren, mereka hafal 30 juz. Kita juz 30 pun belum hafal sebagai orang tua. Nah, ini biasa yang seperti ini. Jadi tidak mengherankan di tengah ulama-ulama ahli hadis. Kemudian yang ketiga dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu seorang laki-laki yang dikenal dengan julukan khadimu Rasulillah, pelayan Nabi, yaitu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang keempat yaitu Abdullah bin Abbas. Ini dapat julukan dari Imam As-Suyuti dengan julukan Al-Bahru. Al-Bahru itu artinya lautan. Ya, sebagian ulama juga menjuluki dengan kalimat Al-Habru. Al-Habru artinya tinta. Kalau dikatakan lautan, Abdullah bin Abbas itu ilmunya bagaikan lautan yang tidak bertepi, sangat banyak sekali. Kalau dikatakan Al-Habru, tinta, catatan beliau sangat luar biasa, dari catatan-catatan yang mencatat seluruh faedah-faedah dari Nabi SAW. Urutan yang kelima, ini dia sahabat yang akan kita bacakan ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan, tapi lebih dikenal dengan kunyah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang keenam dari sahabat Nabi yang dijelaskan oleh Imam As-Suyuti ini, yaitu Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh, satu dari kalangan wanita sahabiyah, yaitu istri Nabi Aisyah binti Abi Bakar. Ma'asyiral muslimin azakumullah, sedikit dari riwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian kita melihat kontekstual dari hadis. Nabi SAW mengatakan, Nabi ini bercerita, konteksnya Nabi sedang bercerita dengan para sahabat. Apa kata Nabi? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabat, kana fi man kana qablakum, dulu sebelum zaman kalian sekarang ini, maksudnya zaman dulu sebelum kalian ada, kata Nabi, ada seorang rajul. Nabi enggak katakan walad, dan Nabi enggak katakan ajuz. Nabi mengatakan rajul. Ya, tingkatan-tingkatan anak-anak, ada sawi, kemudian walad, kemudian fata, kemudian rajul, kemudian ajuz. Nah, ini yang tingkatan tertuanya ajuz, orang yang sudah tua renta. Tapi rajul tingkatan laki-laki dewasa, di atasnya al-fata, di atasnya pemuda. Rajul. Ada seorang rajul, laki-laki dewasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, ya. Ada seorang rajul qatala 99 nafsan.
Dia melakukan dosa yang mungkin jemaah kalau kita melihat sudah tidak lagi ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dia membunuh bukan 1, 2, 3, bukan 4, 5, 6, bukan 10, 20, 99 nyawa jemaah dia bunuh. Ya, kita beberapa tahun lalu itu ada peristiwa polisi tembak polisi, itu 1 jiwa saja beritanya geger 1 tahun di seluruh media sosial dan di seluruh dunia nyata. Kita lihat ya, semua pembicaraan manusia membahas tentang itu. 1 nyawa, ini 99 nyawa. Coba lihat kan. Ini mungkin kalau terjadi di zaman ini, hari ini tidak akan pernah mati kisahnya. Jemaah muslimin azakumullah, orang ini mau taubat. Orang ini mau taubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun menemui penduduk kampung. Dia temui pemuka-pemuka yang tinggal di tempat kampung tersebut. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat, fasa'ala an a'lami ahlil ardh. Dia pun bertanya tentang keberadaan seorang yang paling berilmu. Dia mau bertanya, siapa yang paling berilmu di kampung kita ini? Saya mau bertanya tentang problematika yang menimpa kehidupanku saat ini, katanya. Maka Nabi menceritakan, penduduk kampung pun menunjukkan dia, fadulla ala rajulin rahib. Kata Nabi Muhammad kepada para sahabat, akhirnya wahai para sahabat, kata Nabi, dia pun ditunjukkan keberadaan seorang rahib. Rahib ini kalau kita terjemahkan artinya pendeta. Ya, pendeta. Hanya saja dikenal memang jemaah dari zaman dulu pendeta itu ahli ibadah. Ya, makanya terkadang para ulama itu menggunakan kalimat rahib itu bukan dimaksudkan hanya pendeta, tetapi dia adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, paham ini jemaah ya? Ahli ibadah itu belum tentu berilmu. Dia cuma ahli ibadah, siang puasa, malam sholat malam, rajin sedekah, orang belum azan dia sudah ke masjid. Ahli ibadah, memenuhi hari dengan ibadah. Ini ahli ibadah. Beda lagi ahli ilmu. Kalau ahli ilmu memang dia betul-betul menguasai dan mendalami ilmu agama. Nah, ini beda lagi pembahasannya. Orang yang ditunjukkan sama laki-laki ini oleh penduduk kampung, datanglah engkau ke rumah rajulun rahib, seorang laki-laki yang dikenal dengan ahli ibadah. Maka mulailah ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, orang-orang atau mulailah dia mendatangi. Kata Nabi, fa'atah, dia pun mendatangi. Didatangilah rumah seorang ahli ibadah ini. Tidak lama-lama dia datang dan tidak basa-basi. Kata Nabi, dia langsung menceritakan satu kasus, dia ceritakan satu peristiwa, dan setelah itu dia minta satu solusi dengan pertanyaan. Itu saja, nggak banyak-banyak cerita, ya, nggak banyak basa-basi. Dia langsung datang dengan tujuan dia mendatangi orang itu. Apa kata dia? Ya rahib, wahai seorang ahli ibadah, aku ditunjukkan penduduk kampung untuk mendatangi rumahmu. Maka dia pun menceritakan. Apa kata dia? Kata dia, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Itu saja cerita dia. Ada orang telah melenyapkan 99 nyawa manusia. Ini saja yang dia ceritakan. Kemudian dia bertanya dengan satu pertanyaan saja. Singkat jamaah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Fahal lahu min taubatin? Apakah masih ada taubat untuk membunuh 99 jiwa ini? Coba lihat konteksnya jamaah. Di sini pentingnya kita memahami dhamir dalam bahasa Arab, dan itu memiliki arti yang berbeda. Dia mengatakan dalam hadis ini, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia menggunakan dhamir ghaib lil mudzakkar wahdah. Ya. Dhamir ghaib huwa innahu. Dia enggak menggunakan dhamir mutakallim wahdah yang menunjukkan bimakna ana, al-mu'azzam nafsah, enggak. Dia enggak katakan inni, sesungguhnya aku. Dia enggak bilang aku. Tetapi dia katakan sesungguhnya dia. Maksudnya ada orang yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat? Dia tidak bilang aku sudah terjatuh dalam pembunuhan 99 jiwa. Apakah masih ada taubat? Dia enggak bilang aku. Nah, di sini para ulama melihat dari uslub gaya bahasa orang ini betul-betul mencocoki syariat Islam yang sebenarnya. Di sini faedah kepada kita jamaah dari dhamir innahu atau menggunakan inni. Adapun ketika seorang menggunakan inni, berarti dia mengakui dosa itu dia yang buat. Tapi kalau dia menggunakan kalimat innahu, dia hanya ceritakan ada orang yang melakukan. Apa maknanya? Yang mencocoki kaidah syariat,
yaitu seorang yang berdosa, dia tidak boleh untuk menceritakan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, ini bukan menjadi kebanggaan jamaah sebagaimana yang dibanggakan oleh orang-orang zaman sekarang. Na'udzubillah, dengan maksiat yang dia lakukan dia berbangga diri, ya, seakan-akan dia mengangkat derajatnya di hadapan orang lain dengan itu. Ya mungkin kalau kita jamaah sudah membunuh 99 orang, mungkin kita akan memamerkan ini. Oh, saya ini pembunuh 99 jiwa. Akhirnya orang takut dengan kita. Coba bayangkan jamaah, ada orang kenalan sama kita, kemudian dia kenalkan, saya ini pembunuh. Berapa yang Anda bunuh? 99. Mungkin kita tidak ada yang mau berteman dengan orang seperti ini. Takut jamaah. Nah, inilah Nabi SAW mengatakan apa? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa, Allah sudah ampuni kama la dzambalah. Kata Nabi Muhammad SAW, seakan-akan tidak ada dosa lagi untuk dia. Jadi orang yang bertaubat itu harus optimis Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubatnya. Oleh karena itu Allah SWT itu memiliki nama Al-Ghaffar, Dzur Rahmah. Itu nama dari Allah SWT. Al-Ghaffar, yang maha memiliki maghfirah yang tidak terbatas luasnya ampunan Allah SWT kepada para hamba. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Oleh karena itu para ulama mengatakan janganlah seorang menceritakan dosa yang pernah dia lakukan. Karena Allah telah menutupi, maka janganlah seorang menggali lubang yang telah Allah tutup tersebut. Jadi berusaha kita sembunyikan kecuali memang ada hal yang memang mendesak, kita harus ceritakan. Kalau ini kan kasusnya tidak perlu ceritakan. Dia hanya mau bertanya apakah ada taubat, itu saja. Maka dia tidak perlu untuk menceritakan. Dia nggak ceritakan bahwa itu terjadi pada dirinya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dia pun bertanya satu pertanyaan. Apa kata dia? Fahallahu min taubah, apakah masih ada taubat? Apa kata seorang rohib ini? Seorang ahli ibadah ini tidak menjawab banyak-banyak, panjang-panjang, enggak. Dia cuma jawab tidak. Ya, ini kita biasa dapat ya fatwa dari para ulama itu. Kadang ya seorang mustafti, seorang yang minta fatwa itu dia mengucapkan ucapan yang panjang lebar, tetapi seorang mufti hanya menjawab na'am atau la. Sering sekali kita dapati. Kadang mereka hanya menjawab na'am, iya. Kadang dia jawab la, tidak. Itu saja. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, laki-laki ini menjawab apa? Dia katakan la, tidak ada. Ya maksudnya tidak ada taubat untuk pembunuh 99 jiwa. Coba lihat jemaah. Nah, inilah kalau kita lihat jawaban dari seorang ahli ibadah. Ya, dari seorang ahli ibadah. Ketika seorang laki-laki ini, ahli ibadah ini menjawab la, ya, kalau kita lihat hanya huruf lam dan alif, satu kata, la artinya tidak. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad bercerita kepada para sahabat, faqatalahu fakammala bihi mi'ata nafsin. Maka dia pun membunuh laki-laki ahli ibadah ini dan genaplah yang dia bunuh menjadi 100. Nah, di sini jamaah, kalau kita lihat hanya gara-gara satu kata yaitu la bisa membinasakan jiwanya jamaah. Artinya apa jamaah? Artinya ilmu agama itu adalah sesuatu yang berat sekali tanggung jawabannya. Pertanggungjawabannya sangat berat sekali. Zaman ke zaman, masa ke masa. Sejak zaman dulu, orang-orang yang mereka berbicara tentang ilmu agama itu konsekuensinya sangat berat sekali jemaah. Makanya Allah merentetkan dosa-dosa besar, Allah tutup wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berani berbicara tentang agama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Laki-laki ini tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan. Dia berusaha mencari orang yang berilmu, begitu dapat ternyata tidak memberikan solusi. Orang yang sedang dalam keadaan problematika yang besar ini. Fakammala bih, dia bunuh laki-laki ini, fakammala bih, faqatalahu, dia bunuh laki-laki ini, fakammala bihi mi'ata nafsin. Genaplah yang dia bunuh menjadi 100. Orang mau tobat malah nambah maksiat. Nah ini jemaah, kasusnya semakin besar, problematika hidupnya semakin sulit. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, laki-laki ini pun pulang dan dia kembali bertanya kepada penduduk kampung tentang keberadaan orang yang betul-betul mengemban ilmu agama. Aku sudah datangi orang yang kalian tunjukkan. Kalian tunjukkan kepadaku seorang rahib ahli ibadah yang dia tidak memberikan solusi. Ini kali yang kedua aku datang. Tunjukkan kepadaku ala rajulin alim. Ke rumah seorang yang betul-betul alim, betul-betul berilmu. Alim itu mufrad. Jamaknya ulama. Jamaknya ulama.
Ma'asyiral muslimin azakumullah, Nabi SAW menceritakan, fadulla ala rajulin alim, maka masyarakat pun menunjukkan, pergilah ke sana. Di sana rumah orang yang betul-betul berilmu. Ini di kali yang kedua nih. Maka dia pun mulai menceritakan tentang satu kasus dan bertanya tentang satu pertanyaan. Dia bilanglah sama alim ini, ya alim, wahai seorang alim, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Sesungguhnya ada orang yang telah melenyapkan dan membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubah, apakah masih ada taubat? Dia nggak bilang lagi ada orang yang membunuh 99, karena memang sudah 100. Ya, dia sudah genapkan menjadi 100. Seorang alim dengan keilmuannya tentang ilmu agama, maka dia pun menjawab. Apa kata dia? Kata dia, na'am. Tentu saja. Kalau kita bilang iya, ada taubat untuk dia. Ini kata seorang alim. Bahkan alim ini heran. Dia bertanya, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah? Memangnya apa yang menjadi faktor penghalang antara seorang yang mau bertaubat dengan Allah SWT? Apakah ada penghalang? Orang ini justru bertanya, heran dia, kok bisa bertanya apakah masih ada taubat? Memangnya ada yang menghalangi? Nah, ini seperti inilah kalau kita terjemahkan secara makna. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Setelah itu orang ini mendengarkan ucapan itu dan dia merasakan mendapatkan solusi. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, seorang alim ini memberikan solusi. Kata orang ini, kalau ada orang yang bunuh 100 jiwa dan dia mau bertobat, maka orang alim ini memberikan arahan. Apa kata dia? Intaliq ila ardi kadza wa kadza, fa inna biha unasun ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Fa'budillaha ma'ahum. Ya, kalau memang ada orang yang terjatuh dalam dosa ini, suruh dia pergi. Dibilang seorang alim ini, pergilah ke sebuah negeri yang ada di sana, ditunjukkan sebuah negeri. Maksudnya disuruh pindah, berhijrah. Disuruh pergi dari tempat asalnya itu. Ini ma'asyiral muslimin azakullah, terdapat faedah kepada kita bahwa seorang yang ingin berhijrah, orang yang ingin bertaubat itu, dia harus tinggalkan tempat tinggalnya itu. Karena kadang jamaah, faktor seorang itu tetap berada di atas maksiat itu karena faktor lingkungan. Kadang ajakan hati itu sudah mau bertaubat, tapi faktor lingkungan, faktor teman, faktor kadang karib kerabat keluarga sendiri, akhirnya orang ini tetap terjatuh dalam dosa itu. Maka dikatakan oleh alim ini, pergilah kamu ke sana, ke negeri yang ada di sana. Maka alim ini mengatakan, fa inna biha unasun, di sana banyak orang ya'budunallah, yang kerjanya menyembah Allah, fa'budillaha ma'ahum, ikutlah sama mereka untuk menyembah Allah. Maka laki-laki ini ketika mendapatkan solusi, ya, singkat cerita, Nabi Muhammad menceritakan, laki-laki ini pun langsung melaksanakan itu. Ya, kata Nabi SAW, fantalaqa, laki-laki itu pun pergi untuk mendatangi negeri yang ditunjukkan tadi. Hatta idza nasafat tariq atahul maut. Nabi menceritakan sampai akhirnya dia berada di pertengahan jalan, atahul maut. Nah, ini misalnya ini jamaah negeri keburukan, tempat dia membunuh banyak tadi, ini negeri kebaikan. Ini antara dua negeri ini, kata Nabi, dia sudah berjalan hatta nasafa ila tariq. Dia sudah berada di pertengahan. Tapi kata Nabi, qaddarallah atahul maut, kematian menjumpai dia. Dijumpai dia dengan kematian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, ketika kematian datang, Nabi SAW mengatakan bahwa laki-laki ini didatangi oleh dua malaikat. Al-ula malaikatul rahmah, az-zaniyah malaikatul azab. Malaikat yang pertama adalah malaikat rahmat yang akan mencabut nyawanya dan akan menyampaikannya atau memasukkannya ke dalam surga. Ini yang pertama. Yang kedua, az-zaniyah malaikatul azab, malaikat azab yang akan mencabut nyawanya juga dan akan memasukkannya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang dua malaikat ini, Nabi mengatakan dalam konteks hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, fahtasamatil malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Terjadi perdebatan antara malaikat rahmat atau malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, aku yang paling berhak mencabut nyawanya. Ja'ata iban, dia sudah bertaubat. Mukbilan ilallah, dia sudah menghadapkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Akulah yang berhak mencabut nyawanya dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Dia sudah bertaubat, kata malaikat rahmat. Malaikat azab tidak tinggal diam. Apa kata malaikat azab? Lam ya'mal khairan qattu. Akulah yang paling berhak mencabut nyawanya karena dia belum melakukan apa-apa. Dosanya besar ini.
Jangankan membunuh 99 jiwa, apalagi 100 jiwa. Satu jiwa saja Allah katakan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia bunuh semua manusia. Ini bunuh satu jiwa ini. Seakan-akan dia bunuh seluruh manusia, kata Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaa'uhu jahannam, balasannya neraka jahannam khalidan fiha, dia akan kekal kalau tidak bertaubat, kata para ulama. Kalau bertaubat, Allah SWT Maha penerima taubat. Coba lihat jamaah, ya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kata malaikat azab, aku yang paling berhak mencabut nyawanya karena dia belum melakukan amal apa-apa. Terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Dan Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat yang ketiga fi suratil adami. Allah SWT mengutus malaikat yang ketiga dalam wujud manusia, wa ja'ala bainahuma hakama. Dia pun menjadi hakim penengah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat yang ketiga ini, qisu ma bainal ardain. Ya. Kata malaikat yang ketiga ini, diukur saja antara dua negeri, negeri kebaikan dengan negeri keburukan, diukur saja. Barang siapa yang dia lebih dekat dengan negeri yang dia tuju, maka dia akan berhak untuk dicabut nyawanya di situ. Artinya apa jamaah? Ini kan ada negeri kebaikan, ada negeri keburukan. Orang ini berada di tengah. Kalau memang dia lebih dekat kepada negeri kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang alim, maka malaikat rahmatlah yang berhak mencabut nyawanya, karena dia lebih dekat kepada kebaikan. Kalau dikatakan dia tidak beramal, itulah amal dia, berjalan, berhijrah untuk menuju kebaikan, walaupun belum sempat melakukan ibadah. Baik, tapi kata malaikat yang ketiga ini, kalau memang dia lebih dekat kepada negeri keburukan, maka dia berhak dicabut nyawanya oleh malaikat azab dan dicampakkan ke dalam neraka. Kata Nabi Muhammad, ketika diukur, ternyata laki-laki ini lebih dekat kepada tempat negeri kebaikan, negeri yang mau dia tuju. Kata Nabi Muhammad di akhir hadis ini, faqabadathu malaikatur rahmah, akhirnya nyawanya dicabut oleh malaikat rahmat. Nah, ini ma'asyiral muslimin azakumullah, hadisnya selesai. Ada faedah sedikit di sini yang ingin kita sampaikan. Yang pertama jamaah, kita harus mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa kita. Ya benar Adam dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa naghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Anak cucu Adam, kata Allah, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa di malam hari ataupun di siang hari, maka minta ampunlah kepadaku, akan aku berikan ampunan untuk kalian. Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam, andai kata dosa kalian memenuhi langit dan bumi, kemudian kalian mendatangiku dalam keadaan meminta mohon ampun kepadaku, maka aku memberikan ampunan kepada kalian dan tidak akan peduli dengan dosa yang kalian lakukan. Wala ubali, aku tak peduli dengan dosa yang kalian lakukan. Jadi Allah SWT itu Maha penerima taubat. Dia pernah putus asa jangan. Sebagian kita kan ada yang mengatakan kepada orang tua, mengatakan kepada anaknya. Nah, ini biasa kita dengar ini. Sudahlah nak, kamu belajar baik-baik di pondok pesantren. Bapak ini sudah terlanjur menjadi pelaku maksiat. Adakah kalimat sudah terlanjur? Bapak ini sudah tidak ada harapan taubat. Dari mana dia tahu? Sang pembunuh 99 jiwa, dosanya lebih besar, Allah jamin dengan surga. Dosa kita hari ini tidak sampai seperti itu jemaah. Nah, inilah was-was syaitan terhadap seorang hamba. Bersihkan hati dari amalan-amalan was-was syaitan yang mengatakan tidak ada taubat untukmu, tidak ada taubat, selalu dihantui dengan tidak ada taubat. Akhirnya dia merasa nyaman dengan maksiat, bentuk istidraj dari Allah kepada dia. Makanya Allah mengumumkan secara terang-terangan dalam Al-Quran, qul, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, kepada seluruh manusia yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Yang telah melampaui batas itu maksudnya sudah meninggalkan ajaran agama Allah jauh, sudah menentang ajaran Allah, melampaui batas. Katakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni dosa kalian semuanya, kata Allah. Allah Maha mengampuni. Artinya apa jamaah? Selama hayat masih di kandung badan, Allah SWT akan memberikan ampunan untuk seorang hamba. Makanya para ulama menyebutkan 7 syarat taubat. 7 syarat taubat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, seorang taubat ikhlas, bukan paksaan orang tuanya, istrinya, karib kerabatnya, siapapun itu. Ikhlas untuk Allah. Yang kedua, dia menyesali
dari dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, dia bertekad untuk terbit pada tempat asalnya. Yang kelima, dia taubat selama nyawa belum tenggorokan. Yang keenam, dia taubat dan tidak menceritakan dosa yang pernah dilakukan, kecuali ada pelajaran yang bisa dipetik. Kalau tidak ada pelajaran, jangan berusaha untuk kita sembunyikan. Dan syarat yang terakhir, yang ketujuh, kata para ulama, seorang yang bertaubat itu jika dosanya antara dia dengan makhluk, dia harus meminta ridho dengan makhluk yang pernah dia zolimi sampai makhluk itu memberikan ridho, barulah Allah SWT mengampuni orang tersebut. Ini 7 syarat taubat sebutkan oleh para ulama. Penuhi itu, ya, kita optimis untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, maka Allah SWT akan mengampuni insyaallah ta'ala. Ini faedah yang pertama. Jadi Allah Maha mengampuni dosa para hamba. Faedah yang kedua dalam hadis ini, hendaknya kita betul-betul menjaga lisan, tidak berbicara tentang suatu hukum ilmu agama kecuali apa yang kita tahu saja. Makanya ma'asyiral muslimin azakumullah, kalau kita lihat banyaknya kerusakan-kerusakan itu disebabkan orang yang setengah-setengah dalam ilmu agama. Kata para ulama, nisfut tabib yufsad, setengah-setengah dokter merusakkan. Nisful alim yufsad, setengah-setengah orang yang berilmu membinasakan. Nah, ini semuanya sesuatu yang membinasakan. Setengah-setengah dalam ilmu kedokteran itu membinasakan orang, setengah-setengah dalam ilmu agama itu juga membinasakan orang lain. Makanya ma'asyiral muslimin azakumullah, Imam Malik, guru besarnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik, mazhab Maliki, ya. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Nah, itu guru yang paling dia hormati, paling dia segani keilmuannya. Walaupun beliau menyelisih Imam Malik dari segi beberapa pembahasan, sehingga beliau membuat mazhab sendiri, mazhab Syafi'i. Imam Malik itu dikenal kalau beliau menyampaikan ilmu agama, kemudian banyak yang bertanya, beliau mengatakan Allahu a'lam, sering sekali. Silakan baca Tarikh Dimashqi, silakan baca kitab Siyar A'lamin Nubala lil Imam Az-Zahabi rahimahullah, kitab-kitab yang bercerita tentang sirah, biografi para ulama. Imam Malik rahimahullah ini, kebanyakan dari fatwa beliau ketika ditanya tentang ilmu agama, beliau mengatakan wallahu a'lam, karena beliau tahu tanggung jawabnya. Zaman sekarang jamaah, ya, kita yang baru belajar mengaji, ya, yang baru mengenal ilmu agama 1 hari 2 hari, 1 pekan 2 pekan, baru-baru ikut majelis ilmu, ya, ketika ditanya tentang urusan yang besar, berani menjawab dengan ilmu yang tidak sama sekali dimiliki, membinasakan jamaah. Lihat seorang rohib, dia hanya ahli ibadah dengan jawaban yang tidak banyak-banyak, hanya mengatakan la, langsung lenyap nyawanya jamaah. Jadi mengatakan tidak saja, langsung lenyap nyawanya. Makanya kata seorang penyair, yang ini sering sekali kita dengarkan dari ustaz-ustaz kita, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang senantiasa atau sering berucap tentang sesuatu yang dia tidak ahlinya dalam ilmu tersebut, ata bil ajaib, dia akan datangkan sesuatu yang ajaib. Seorang yang profesinya petani jangan pernah berbicara tentang ilmu agama jika tidak pernah belajar. Seorang yang kerjanya memang menekuni ilmu agama di pondok pesantren jangan berbicara tentang ilmu pertanian, karena itu bukan ahlinya. Jadi seorang itu berbicara tentang sesuatu yang dia kuasai saja. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada orang yang memang porsinya dia bisa menyelesaikan hal tersebut. Jadi bidangnya masing-masing. Ulama ahli hadis bicara tentang hadis saja. Ulama ahli akidah berbicara tentang akidah, bantah seluruh pembahasan yang terkait dengan kesyirikan, jelaskan tauhid kepada umat. Ulama yang ahli fikih berbicara tentang fikih saja. Tidak selamanya ulama ahli fikih itu ahli hadis. Nah, selamanya ahli hadis itu mereka paham tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan fikih. Nah, ini hal-hal yang seperti ini hendaknya seorang berbicara tentang sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia ucapkan saja. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, pada yang terakhir yang dapat kita petik dalam hadis yang singkat ini, bahwasanya seorang yang mereka terjatuh di dalam dosa, hendaknya mereka senantiasa bertaubat kepada Allah, karena Allah SWT akan mengampuni setiap dosa para hambanya. Baik, wallahu a'lam. Dari pembahasan yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, semoga menjadi nasihat bagi diri kalian pribadi dan kepada kita seluruh yang hadir di tempat ini, bahwasanya dunia ini adalah tempat untuk kita menabung amal. Apalagi bulan Ramadan ini jamaah, jadikanlah kesempatan. Sebagaimana dari penamaannya sendiri, Ramadan, dari kata Ramadan yang artinya sesuatu yang membakar dosa-dosa, mengampuni atau menghancurkan seluruh amalan-amalan buruk yang pernah kita lakukan. 3 amal yang mesti kita istiqomahkan dalam bulan Ramadan ini, yang menjadi penyebab pengampunan dosa bagi orang-orang, seluruh para hamba Allah Subhanahu wa taala. 3 dosa ini atau 3 amalan ini Nabi sebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. 3 amal ini dijaga jemaah Ramadan ini. Pertama, siapa yang puasa. Yang kedua, siapa yang tegakkan qiyamul lail, salat malam, salat tarawih, tahajud dan seterusnya. Yang ketiga, siapa yang menghidupkan malam bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang dia lakukan 3 amal ini imanan wa ihtisab, dengan keimanan dan harapan akan Allah balas dengan sesuatu yang baik, berbuah surga untuk dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni. Jadi merugilah mereka orang-orang yang di Ramadan ini hanya dia jadikan seperti hari-hari biasa. Justru dia puncaknya untuk bermaksiat di bulan Ramadan. Sebagaimana dosa pahala di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan, dosa juga akan dilipat gandakan. Oleh karena itu rugilah mereka, kata Nabi, adraka Ramadan lam yughfar lah. Yang jumpa dengan Ramadan keluar meninggalkan dia, tapi dosanya belum kunjung diampuni. Ramadan ini syahrun maghfirah, bulan ampunan, perbanyak taubat, istiqamah di atasnya. Semoga Ramadan kali ini menjadi penghapus dosa-dosa kita, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal dan bulan seterusnya, sampai datang Ramadan tahun depan, kita berada di atas ketaatan, dan Allah SWT menjauhkan kita dari min kulli su'in wa makruh, dari segala sesuatu yang buruk dan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.